Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kitab kita pada Minggu Paskah ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-21 dengan tema persekutuan yang damai sejahtera. Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Selamat merayakan Paskah di masa pandemi ini. Saya berharap kita semua merayakan Paskah dengan sukacita. Jangan dengan rasa takut. Karena saya percaya Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit untuk kita semua. Saya ingin bertanya kepada majelis tempat, kepada jemaat yang hadir. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling jauh dari kita manusia? Yang kedua, apa yang paling dekat dengan kita manusia? Dan yang ketiga, apa yang paling tajam dalam kehidupan kita manusia? Terima kasih untuk jawaban yang sudah saya dengar. Di sini, yang paling jauh dari kita manusia adalah masa lalu. Kenapa masa lalu? Karena bagaimanapun usaha kita tidak bisa kembali kepada masa lalu. Baik kita memiliki jet pribadi atau pesawat, tidak akan menerbangkan kita ke masa lalu. Yang kedua, apa yang paling dekat dengan kita manusia? Yaitu kematian. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Dikarenakan kenapa? Kita manusia tidak pernah tahu kapan kita meninggal atau kapan kita mati. Baik yang sudah kaya raya bisa beli dunia ini, tapi dia tidak bisa membeli waktu kapan kita mati. Dan yang ketiga, apa yang paling tajam dari kehidupan kita manusia? Yang paling tajam adalah lidah kita. Kenapa lidah? Karena lidah meski tak bertulang, tapi dengan lidah kita bisa mengucapkan segala hal dari diri kita, baik berkat maupun kutukan, dan juga bisa membunuh orang. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita minggu ini yaitu persekutuan yang damai sejahtera. Persekutuan damai sejahtera. Mengapa gereja saat ini menyebutkan diri sebagai persekutuan orang percaya, bukan perkumpulan orang percaya? Berkumpul bersama, hidup bersama dalam satu tempat, berkumpul bersama dalam satu tempat, itu tidak mempunyai hati atau perasaan yang sama. Sedangkan persekutuan adalah bentuk hidup bersama yang didasari dengan satu keinginan, kepentingan pribadi, bahkan hati yang sama, namun berbeda keberadaannya. Dasar persekutuan yang sama dari orang percaya, yaitu damai sejahtera, adalah tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah. Damai sejahtera di bawah Tuhan Yesus serta diteruskan untuk dilaksanakan oleh para murid-muridnya atau pengikutnya. Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera yang diberikan kepada dunia yang sudah rusak, yang dikuasai oleh dosa. Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk melaksanakan misi damai sejahtera dalam karya, mujizat, penderitaan, dan juga kematian dan kebangkitannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ia menampakkan diri kepada para murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Menjadi catatan awal dibentuknya suatu persekutuan damai sejahtera itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan damai sejahtera selalu memberikan dampak perubahan dalam kehidupan. Berawal dari persekutuan para murid-murid yang
teriak ketakutan menghadapi orang-orang Yahudi, karena pada masa itu mereka mendengar bahwa Yesus dielu-elukan untuk disalibkan. Salibkan dia, dan enyahkan dia. Menjadi satu persekutuan murid yang menguatkan dan menakutkan bagi mereka juga. Thomas yang ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia tidak hadir. Sekalipun Thomas tidak hadir, tetapi para murid-murid yang menceritakan kejadian itu kepada Thomas, mereka tidak marah dan tidak kecewa kepada Thomas. Peristiwa penyaliban Yesus membuat para murid mengalami ketakutan pada orang-orang Yahudi. Bahkan peristiwa kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh perempuan yang tidak bisa menghilangkan perasaan takut mereka. Sekalipun Petrus telah menyaksikan batu kubur telah terbuka, walaupun murid-murid telah berkumpul, tetapi mereka tetap mengalami ketakutan. Seperti halnya mereka berkumpul di satu tempat dan mengunci diri di tempat itu tersebut. Mereka sangat ketakutan. Di tengah-tengah perkumpulan orang takut atau murid-murid yang takut itu, Yesus nampak dan berdiri, kemudian berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dengan ucapan damai sejahtera atau dengan istilah yang biasa kita kenal, yaitu shalom, itu seketika memberikan ketenangan hati murid-murid yang mendengarkannya. Dengan kata lain, perkumpulan orang takut, mereka bisa menemukan damai sejahtera ketika mereka mendengarkan kata shalom. Tuhan Yesus memang menampakkan diri dan memberi salam kepada murid-muridnya yang takut. Tetapi jika murid-muridnya tidak mau menenangkan hati dan tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan, tentunya kata shalom atau damai sejahtera itu tidak bisa mereka terima dengan hati mereka. Beruntung para murid mau menerima salam yang diucapkan Tuhan Yesus, dan hati mereka menjadi tenang. Sehingga Tuhan Yesus membangkitkan keyakinan dan keberaniannya dengan menunjukkan tangan Tuhan yang terpaku, dan juga bekas lambung bekas tusukan pada lambung dan kemudian mereka jadi percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari kematian Tuhan Yesus, ada perubahan terbesar yang terjadi dari perkumpulan orang-orang takut, yang kemudian mereka menjadi percaya dan bersukacita. Begitupun juga dengan kita manusia. Kita sering takut atau khawatir dengan apa yang akan terjadi besok. Kita sering khawatir dengan apa yang akan kita makan besok, apa yang akan kita minum besok, atau pendidikan masa depan kita, orang tua kita, kelak mati akan kemana. Kita sering takut. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Ia memberikan teladan kepada kita bahwa segala sesuatu sudah terbayar lunas di atas kayu salib dengan kematian dan kebangkitannya. Hidup manusia ini di dalam dunia merupakan suatu perjalanan menuju kekekalan yang membutuhkan persekutuan damai sejahtera dari Tuhan. Persekutuan damai sejahtera sebagai persekutuan antara manusia dengan Tuhan dalam diri Yesus sangat dibutuhkan dalam perjalanan kehidupan ini. Persekutuan baik kita manusia dengan Tuhan dan juga persekutuan kita manusia dengan manusia yang lain. Ciri persekutuan damai sejahtera adalah yang terjadi ketika hidup kita yang sifat duniawi bisa kita tinggalkan. Itu kita dapat menuju kekekalan dari kematian kita.
Rukun dan saling berbagi menjadi gambaran yang bisa kita nyatakan dan bisa kita rasakan secara nyata. Jemaat pada mula-mulanya menjalani persekutuan damai sejahtera dengan adanya perubahan sifat dari perilaku dan cara hidup mereka. Pada umumnya manusia mempunyai sifat egois. Tuhan telah mati untuk menyelamatkan kita. Tapi kita manusia hidup dengan masa lalu seolah-olah menyesal akan apa yang dulu kita pernah perbuat di masa lalu dan ingin kembali karena ada sesuatu yang menarik pada masa lalu. Dan kemudian kita juga takut akan kematian ini. Dan juga dengan lidah kita dapat membunuh orang lain dengan perkataan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam guna untuk menggapai damai sejahtera dalam persekutuan itu, marilah kita memberi dengan orang, kita memberi visi kita menjalankan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Selayaknya suatu persekutuan yang saling membangun, sama seperti murid-murid yang tidak menghakimi Thomas ataupun Petrus, tapi mereka tetap mendukung Thomas dan Petrus. Untuk menyatakan Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Pada titik ini terjadi persekutuan damai sejahtera, yaitu persekutuan antara Bapa dengan Yesus dan dengan para muridnya. Persekutuan damai sejahtera hanya bisa digapai dengan bantuan kekuatan Roh Kudus. Maka Tuhan mengembusi para muridnya dengan berkat, terimalah Roh Kudus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan damai sejahtera mengandung keputusan untuk menetapkan dosa atau menempatkan pengampunan dosa seseorang. Dengan lidah kita dapat menghakimi dan membunuh, tetapi dari kematian Tuhan Yesus, Ia sudah mengampuni semuanya di kayu salib. Jemaat yang terkasih, sebagai bagian dari persekutuan orang percaya saat ini, kita harus menjalani dan mewujudkan hidup dalam persekutuan damai sejahtera. Mari kita saling memberikan ketenangan hati dengan memahami kehendak Tuhan, saling menguatkan dan menjalani kehidupan kita dengan suatu persekutuan yang menguntungkan. Karena kita semua sebenarnya sedang melakukan perjalanan menuju kekekalan. Dengan pilihan damai sejahtera, mari kita membangun hidup rukun yang diwujudkan dalam sehati sejiwa, saling menghargai, tidak saling menghakimi. Mari kita saling sangkul sinangkul ing bot repot atau saling merangkul yang sering kita dengarkan. Janganlah itu hanya menjadi sebuah slogan, tetapi benar-benar kita hidupkan dalam kehidupan kita secara nyata. Kristus telah bangkit dari kematian dan menanggung kematiannya bagi semua orang. Dengan ditanggungnya kematian kita, maka kita tidak ada sesuatu yang lebih besar dari karunia Allah, sehingga Ia menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia. Apapun yang dialami oleh manusia pada saat ini seharusnya tidak menghilangkan damai sejahtera pada kehidupan kita. Pandemi janganlah menjadi penghalang bagi kita untuk merasakan damai sejahtera. Demikian, damai sejahtera Kristus haruslah dipancarkan oleh dunia sehingga manusia tidak hidup dalam ketakutan seperti saat ini. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.